Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rizky Bintang Pratama, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, golongan 3, angkatan 5, akan menjelaskan terkait substansi dari modul berorientasi pelayanan. Modul berorientasi pelayanan diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Terdapat 2 materi pokok yaitu konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Konsep pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batas pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa terdapat 9 prinsip pelayanan publik yaitu sebagai berikut. ASN sebagai pelayan publik berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Selain tugas dan fungsi yang melekat pada pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik. Di antaranya adalah pelayan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Nilai berorientasi pelayanan dalam Korvalu ASN. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku. Dan ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Selain itu, pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah. Standar mutu layanan pada instansi pemerintah dapat dibedakan dalam 2 paradigma, yaitu standar berbasis peraturan perundang-undangan dan standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Berorientasi pelayanan. Penjabaran berikut ini akan mengulas mengenai panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan beberapa hal berikut. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan berikut. Terakhir, melakukan perbaikan tiada henti yang diwujudkan dalam beberapa agenda berikut. Tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, Indonesia belum bisa maksimal memanfaatkan inovasi sebagai salah satu alat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan yang kedua, dalam lingkungan pemerintah sendiri banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi. Di antaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Demikian, terima kasih.